Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas apa itu tentang sikap dasar konselor dan konseli dalam konseling catur murti. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Retna Ningtyas Dwi Astuti. Yang kedua adalah Umu Kulsum. Oke, kita bahas dulu tentang hubungan konseling antara konselor dan konseli. Nah, hubungan konseling antara konselor dan konseli menentukan faktor keberhasilan dalam mengaplikasikan konseling catur murti. Sikap, peran, dan tugas konselor tentang pemahaman dinamika jiwa manusia dan keterampilan konseling secara keseluruhan berpengaruh terhadap keberhasilan konseling catur murti. Menurut Norcross dan Wampold 2011, hubungan konseling memegang peranan tersendiri terhadap hasil konseling tanpa memandang pendekatan, teori, jenis penanganan, ataupun strategi intervensi yang digunakan. Sikap, peran, dan tugas konselor. Sikap, peran, dan tugas konselor didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu agama Islam, budaya Jawa, dan kemanusiaan atau pengabdian. Dari 3 pilar kehidupan tersebut dipertemukan untuk membangun fondasi dasar pada diri konselor dalam membentuk sikap, peran, dan tugasnya. Dalam merumuskan dan mencari esensi dari sikap, peran, dan tugas konselor dalam konseling catur murti diserap 8 ajaran adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah abdi. Dalam merumuskan esensi sikap, peran, dan tugas konselor, abdi diserap dalam saripati ajaran adiluhung leladi sesamane dumadi memayu hayuning sesami, atau mengabdikan diri kepada sesama manusia guna mencapai kebahagiaan agar dunia menjadi lebih indah dan sentosa sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam proses membantu konseli, konselor menerapkan 4 sifat dasar konselor, yaitu pertama, tanpa pamrih atau tanpa ajrih. Yang kedua adalah tanpa takut atau jejak. Yang ketiga, mantap atau mantep. 4, pasrah atau pasrah, karena semua dilakukan atas dasar cinta kasih terhadap sesama sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandor klungsu. Sikap, peran, dan tugas konselor dalam membantu manusia berperan sebagai mandor klungsu. Secara semiotis, makna mandor adalah kepala regu dan klungsu adalah biji-biji asam. Klungsu sebagai simbol dari manusia yang kecil, namun mempunyai potensi besar dengan binaan dari sang mandor atau pemimpin dari klungsu. Mandor klungsu merupakan simbol pemimpin dari klungsu-klungsu, sedangkan klungsu merupakan simbol manusia yang diberikan pertolongan untuk pengembangan potensi-potensi diri. Oke, yang ketiga adalah jokopring. Sikap, peran, dan tugas konselor dalam membantu sesama berperan sebagai jokopring. Secara sistematis, jokopring dapat diartikan pada tiap katanya, yaitu Joko adalah seorang laki-laki yang berjiwa muda, dan pring adalah pohon yang sekujur tubuhnya bermanfaat bagi orang lain. Dapat disimpulkan bahwa jokopring adalah seorang laki-laki yang berjiwa muda yang dapat bermanfaat bagi siapa saja. Kemudian yang keempat adalah ilmu katong bolong. Ilmu katong bolong menggambarkan sikap, peran, dan tugas konselor dalam menolong sesama tanpa memberikan waktu, perut, uang, dan jika ada rezeki mengalir kepada sesama manusia. Ilmu katong bolong sebagai wujud cita-cita kemanusiaan yang sebenarnya untuk melenyapkan duka dan derita sesama manusia yang dilandaskan pada sikap saling mencintai, mengasihi, dan saling tolong-menolong kepada sesama. Yang kelima adalah berjalan di jalan kebenaran. Dalam merumuskan esensi sikap, peran, dan tugas konselor, berjalan di jalan kebenaran diserap dalam saripati ajaran adiluhung sugih tanpa bondo, igdoyo tanpa haji, ngelorok tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, atau kaya tanpa harta,
sakti tanpa azimat, menyerang tanpa bala tentara, menang tanpa merendahkan. 4 proposisi tersebut merupakan penghayatan dan pengalaman sikap, peran, dan tugas konselor untuk berjalan di jalan yang benar dan mampu menahan gejolak emosi negatif dengan penghayatan ajaran adiluhung. Yang keenam adalah pola hidup, agama, dan kejawen. Pola hidup, agama, dan kejawen adalah pola perilaku konselor yang ditekuni dan didasari dengan 2 hal utama, yaitu agama dan kejawen. Agama merupakan jalan hidup dan kejawen adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya Jawa yang meliputi dimensi kepercayaan, unggah-ungguh, tata susila, budi pekerti, dan budi luhur. Yang ketujuh adalah pangastuti. Sikap, peran, dan tugas konselor pangastuti dilaksanakan dalam 3 dharma bakti sebagai berikut. Yang pertama adalah konselor sebagai makhluk bermoral yang melaksanakan tugas kewajiban sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan dengan cara bersembah sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah konselor sebagai makhluk individual yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menjaga dan melindungi pribadi. Wujudnya secara jasmania, Raden Mas Panji Sosrokartono berusaha sekuat tenaga supaya kuat, sehat, harmonis, dan cekatan dalam membantu sesama manusia. Kemudian yang terakhir adalah konselor sebagai makhluk sosial, yaitu menyadari bahwa kehidupan di dunia ini atas kehendak ilahi dan berusaha membentuk masyarakat yang teratur dan berbakti kepada Sang Ilahi. Yang terakhir adalah Sandi Busana. Raden Mas Panji Sosrokartono sebagai orang Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Jawa melalui busana adat pakaian Jawa. Ketika Raden Mas Panji Sosrokartono menjalankan kegiatan kemanusiaan di Darussalam, beliau mengenakan baju jenis takwa sebagai umumnya para aulia. Kata takwa berasal dari bahasa Arab, yaitu takwa, yang berarti mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Oke, setelah kita bahas tentang sikap, peran, dan tugas konselor, selanjutnya kita akan membahas tentang sikap, peran, dan tugas konseli. Oke, sikap, peran, dan tugas konseli memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan konseling. Kualitas sikap, peran, dan tugas konseli dalam konseling caturmurti ditinjau dari kesiapan konseli untuk menerjunkan diri dalam proses pengubahan dan pengembangan potensi-potensi. Sikap, peran, dan tugas konseli dipandang sebagai proses reduktif yang menjalankan peran sebagai murid dan gurunya kehidupan dalam menyelaraskan pikiran dan perasaan untuk mengendalikan perbuatannya dalam tindakannya dan tutur katanya. Konseling caturmurti membantu individu untuk belajar perilaku baru dengan cara baru untuk menghadapi situasi-situasi, termasuk belajar keterampilan-keterampilan khusus. Dalam merumuskan dan mencari esensi dari sikap, peran, dan tugas konseli dalam konseling caturmurti, diambillah 5 ajaran adiluhung sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah sinau anglaras batos sohoraos atau belajar menyelaraskan pikiran dan perasaan. Nah, dalam hal ini konseli mendapatkan pengalaman belajar menyelaraskan pikiran dan perasaan. Jika dikaitkan dengan tujuan konseling di caturmurti yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, pengalaman tersebut terangkai dan sekaligus selaras dengan tujuan umum konseling caturmurti, dimulai dengan mengidentifikasi serta memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan, kemudian mengevaluasi pikiran dan perasaan, kemudian memperbaiki ketidakselarasan antara keduanya untuk menciptakan kemurnian pikiran yang menghasilkan perkataan dan perbuatan luhur yang mengagumkan dan membawa manusia pada kondisi jiwa damai dan semakin indah. Oke, selanjutnya adalah ahe asar ahele atau aku adalah aku. Sikap, peran, dan tugas konseli dalam untaian mutiara bijak aku adalah mengenai keunikan, kematangan,
ketenangan dan keseimbangan dalam diri, serta belajar berusaha memahami diri menjadi pelindung pada dirinya sendiri. Konseli harus menyadari bahwa segala bentuk permasalahan diri berasal dari sudut pandang pada dirinya, bukan dari orang lain. Yang ketiga adalah pangesti atau restu. Pangesti ini memberikan pengalaman kepada konseli tentang bagaimana mendapatkan restu dan doa khusus dari ibu atau orang tua. Melalui permohonan doa restu kepada ibu atau orang tua konseli sebagai salah satu obat untuk lebih percaya diri dan yakin untuk menghadapi segala permasalahan. Doa ibu atau orang tua memberikan dukungan dan kesenangan kepada konseli untuk menghadapi berbagai kebaikan dan keburukan. Yang keempat adalah terima mawi pasrah atau penerimaan dan kepasrahan. Sikap peran dan tugas konselor terima mawi pasrah merupakan tingkatan mengosongkan diri dari pamrih pada 3 masa kehidupan, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Untuk menghadapi ketiga masa kehidupan tersebut dilakukan dengan suwung pamrih, tepih ajrih sebagai manifest atau dan ketenangan dan kemurnian hidup yang tidak dapat dipengaruhi oleh waktu pada masa lalu dan masa yang akan datang, yang ada hanya masa sekarang. Yang terakhir adalah baris mantep wani atau jujur yakin berani. Sikap peran dan tugas konseli adalah pribadi yang jujur, tidak bohong atau pendusta, menjadi pribadi yang yakin, tidak ragu dalam mengambil keputusan dan berani terhadap apapun dan siapapun dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Nah, bagaimana konseli harus baris mantep wani? Jika berbekal pada 3 sifat dasar tersebut, sikap peran dan tugas konseli harus berani menghadapi kesulitan, rintangan, dan bahaya-bahaya lain yang harus dihadapi. Sekian pemaparan tentang apa saja sikap dasar konselor dan konseli dalam konseling catur murti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.